Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fahmi, NIM 1203718 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas tugas besar PKS, yaitu pemrograman C++, konsep array, pengulangan dan percabangan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya mengambil topik dari mata kuliah fisika dan kimia, yang mana pada program satu ini fisika, yaitu dengan latar belakang menghitung besaran tegangan, arus, dan hambatan, yang mana dilatar belakangi oleh kita yang sering mengerjakan tugas fisika, khususnya menghitung besaran tegangan, arus, dan hambatan, yang masih menggunakan pena dan alat tulis dan kertas. Nah, tetapi dalam program yang saya buat ini, kita tidak perlu lagi menggunakan kertas dan alat tulis, tetapi hanya memasukkan atau menginputkan angka, lalu nanti akan keluar hasilnya. Nah, jadi di sini langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi Flowgarithm ya. Langsung saja dalam ke penjelasan konsepnya. Di sini saya mendeklarasikan tipe real ya. Langsung saya arahkan dengan ukuran 3 dengan variabelnya itu bilangan. Selanjutnya di sini yaitu saya mendeklarasikan tipenya integer ya, dengan variabel pilih, dan di sini yaitu mendeklarasikan string ya, tipenya string dengan variabel ulangi. Lalu di sini titik ini yaitu merupakan perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan do ya, yang mana alurnya seperti ini alurnya. Lalu di sini saya langsung aja mengoutputkan dengan kalimat menghitung besaran tegangan, arus, dan hambatan dengan satu hitung tegangan, 2 hitung arus, 3 hitung hambatan, yang mana nanti ini akan keluar di terminalnya. Langsung saja di sini outputnya itu pilih 1, 2, 3, dan langsung aja ke sini inputnya itu dengan variabel pilih. Nah, jadi di sini saya menggunakan percabangan if ya, yang dimana ketika saya memasukkan angka 1, lalu nanti langsung masuk ke if yang di sini, yaitu pilih sama dengan 1. Akan tetapi kalau misalkan saya memasukkan angka 2, masuknya akan di sini dipilih pilih sama dengan 2. Dan begitu pula ketika saya masukkan angka 3, di sini langsung masuk ke program yang pilih sama dengan 3. Dipilih sama dengan 1 ini, ketika misalkan kita benar untuk masukkan angkanya, langsung masuk ke sini mengoutputkan besar arus, lalu langsung ke input input bilangan array 0 ya. Setelah itu output lagi besar hambatan R, lalu input nanti akan keluar lagi dengan input bilangan array 1. Nah, nanti setelah kita memasukkan nilai besar arusnya berapa dan besar hambatannya berapa, di sini akan dideklarasikan dengan persamaannya ya, persamaan untuk menghitung menghitung tegangan, yaitu bilangan array 0 dikali bilangan array 1, yang mana bilangan array 0 itu tadi yaitu besar arus, bilangan array 1 itu yaitu besar hambatan, dengan rumus tegangan itu besar dikali besar arus dikali besar hambatan. Lalu di sini langsung keluar nilainya sesuai dengan kalimatnya ya, yaitu besar tegangan atau V sama dengan bilangan array 2 yaitu dengan voltnya, dengan satuannya, yang mana bilangan array 2 tadi itu yaitu di sini di persamaan ini tadi. Nah, selanjutnya ketika saya memilih 2, langsung saja masuk ke pilih sama dengan 2, yaitu menghitung arus. Begitu pula dengan 3 ya, akan masuk ke hitung hambatan. Sama saja dengan yang di menghitung tegangan tadi, ketika saya akan menginputkan di sini output ya besaran tegangan V, ketika saya menginputkan angka ya, nanti akan keluar di sini besaran tegangan, nanti akan masukkan angka yaitu besar tegangan itu berapa, nanti akan keluar di bilangan array 0. Begitu juga dengan besar hambatan akan keluar di bilangan array 1. Lalu sama saja seperti yang tadi, tetapi hanya beda outputnya dengan persamaannya. Di sini persamaan
harus, yaitu bilangan R0 dibagi bilangan R1, yang mana bilangan R0 tadi besar tegangan, bilangan R1 tadi yaitu besar hambatan. Begitu juga dengan dengan yang 3, yaitu menghitung hambatan. Nah, nanti ketika misalkan nanti saya akan menginputkan selain dari 1, 2, 3 ini, misalkan yang lainnya itu akan otomatis di sini pilihan error. Oke, lanjut aja langsung ya. Nanti ketika misalkan kita masukin program 1, pilih 1 atau pilih 2 atau pilih 3, nanti ketika misalkan sudah selesai, di sini akan muncul lagi di output tekan Y atau Y untuk ulangi, yang mana itu akan di perulangan yang tadi perulangan do. Di sini output tekan Y atau Y untuk ulangi, lalu di sini input ulangi, di sini akan masuk dengan ini. Yang dimana ini ketika kita baca yaitu ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Kalau misalkan selain Y besar atau Y kecil, maka program akan berhenti sampai di situ. Langsung saja ya kita coba. Oke. Jadi di sini akan keluar outputan, yaitu menghitung besar tegangan, arus dan hambatan, di mana 1 hitung tegangan, 2 hitung arus, dan 3 hitung hambatan. Oke. Kita pilih 1. Oke, di sini kita disuruh masukkan angka besar arus. Misalkan kita masukin angka 10, lalu besaran hambatannya 20. Maka besaran tegangan V sama dengan 200 volt. Nah, di sini akan muncul lagi outputan, yaitu tekan Y besar atau Y itu untuk ulangi. Misalnya kita tekan Y, maka program akan mengulang lagi ke atas seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ketik selain Y, maka program akan berhenti sampai di situ. Dan itu juga di program yang pertama tadi, kalau misalkan kita pilih selain 1, 2, 3, misalkan kita pilih yang lain misalkan 5, maka program akan error. Nah, lalu tekannya itu ya lagi untuk ulangi. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu yang kimia. Di sini di kimia sama seperti sebelumnya ya, saya akan menginputkan. Oke, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Oke, jadi di sini saya program konversi suhu dari Celsius ya, dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Reaumur, dan dari Celsius ke Kelvin. Yang latar belakangnya saya membuat program ini sama seperti tadi, yaitu agar mempermudah kita dalam mencari atau mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Langsung saja kita ke penjelasan flowchartnya. Sama seperti sebelumnya ya, saya di sini mendeklarasikan tipe real, tapi di sini variabel TC dengan array 1 ya. Selanjutnya itu mendeklarasikan integral dengan variabel konversi, karena di sini kita temanya tentang konversi suhu. Selanjutnya di sini sama tipenya string dan variabelnya ulangi. Masuk ke sini, di sini sama tadi saya menggunakan perulangan do ya, dengan alurnya seperti ini. Masuk ke sini ya, output yaitu program konversi suhu dari Celsius ke 1 Fahrenheit, 2 Reaumur, 3 Kelvin. Oke, sama seperti sebelumnya, yaitu output pilih 1, 2, 3, input konversi. Nah, di sini masih sama seperti sebelumnya, saya menggunakan percabangan if ya. Di sini konversi sama dengan 1, konversi sama dengan 2, konversi sama dengan 3. Yang mana ketika saya memilih 1, maka di sini akan masuk ke program yang sini. Konversi 1, lalu masuk ke output ke sini, input ke sini, lalu langsung masuk ke persamaannya. Persamaan dari konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, yaitu R0 ya dikali 9/5 ditambah 3/2. Yang mana R0 tadi yaitu Celsiusnya, suhu Celsiusnya. Selanjutnya kalau misalkan saya pilih 2, akan masuk ke konversi sini, yang mana dari Celsius ke Reaumur, yang mana persamaannya itu ini. R0 atau suhu Celsius itu dikali 4/5. Selanjutnya kalau misalkan pilih konversi sama pilih 3, masuknya ke konversi sama dengan 3. Sama seperti sebelumnya, di sini mengkonversi Celsius ke Kelvin, yang mana di sini masukkan ke Celsiusnya, lalu diinput dengan TCA0, lalu di sini dengan persamaan yaitu bilangan angka Celsiusnya ditambah 273. Terus juga kalau misalkan kita memilih selain 1, 2, dan 3, maka langsung otomatis ke pilihan ke error ya.
Nanti setelah itu akan masuk ke sini, ke perulangan, dimana di sini saya output ke tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi, lalu input ulangi dan masuk ke perulangan dulu tadi, yang mana bacanya sama seperti tadi, yaitu ketik Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Oke, tapi kalau misalkan tidak, maka program akan berhenti sampai situ. Kita langsung saja ya, coba ke programnya. Oke, di sini keluar outputan yaitu program konversi suhu dari Celcius ke 1 Fahrenheit, 2 Reaumur, dan 3 Kelvin. Oke, langsung kita pilih yang 2. Kita mengkonversi dari Celcius ke Reaumur, 2. Oke, di sini kita disuruh masukkan suhu dalam Celciusnya, kita masukin misalkan 50 derajat. Maka dalam Reaumur itu 40-nya sesuai dengan persamaan tadi. Tekan Y atau Y besar atau Y untuk ulangi. Tadi kita sudah mencoba tekan Y besar, tetapi sekarang kita coba yang lainnya. Kita coba tekan T, maka program akan selesai sampai di situ, tidak mengulangi ke program yang awal tadi, outputan yang pertama, yaitu program konversi suhu dari Celcius dan seterusnya. Oke, jadi itulah flowchartnya ya. Sekarang langsung saja masuk ke dev C++ nya. Di sini yang program satu yang fisika ya. Oke, langsung masuk saja. Di sini udah deklarasikan dari kelas ya, yaitu include your stream, terus using namespace std. Di sini integer main float bilangan array 3 yang terpilih sering ulangi. Di sini apa ya, kayak badannya lah, tubuhnya, induk dari programnya. Oke, di sini saya langsung masuk cout ya. Oke, untuk yang ini ya, untuk yang ini hanya sekedar variasi saya untuk mengenalkan bahwa nanti ketika masuk ke terminal itu langsung ke selamat datang di program fisika, menghitung besar tegangan, arus dan hambatan, lalu memperkenalkan diri saya, Muhammad Ridwan Fahmi, dengan NIM sekian dari produk pertambangan. Langsung saja masuk ke perulangan do ya, perulangan do yang dimana sini saya meng-outkan itu besaran tegangan, arus dan hambatan, lalu pilih lagi 1 hitung tegangan, 2 hitung arus, 3 hitung hambatan, dan ini out pilih 1, 2, 3. Nah, ketika saya memilih satu, maka akan masuk ke program yang di sini, yang menghitung tegangan. Tapi kalau misalkan saya nanti memasukkan 2, maka masuknya akan ke di sini, program ini. Kalau misalkan saya masukkan yang 3, maka akan masuk ke program yang sini, menghitung besar tegangan. Oke, di sini saya menggunakan percabangan if, lalu di sini if pula ya, if, else if. Oke. Selanjutnya kalau misalkan di sini ketika saya memilih selain dari 1, 2, 3, maka akan masuk ke program sini. Itu langsung error dia. Lalu di sini akan masuk ke perulangan tadi ya, perulangan dulu. Ini garisnya. Tekan Y atau Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Lalu CN ulangi, langsung masuk ke yang perulangan. Oke. Langsung saja kita coba ya di terminalnya. Oke, kita compile dulu. Setelah mengetahui bahwa program kita ini tidak ada error, maka kita akan langsung ke run-nya. Tunggu sebentar. Oke, errornya 0 dan peringatan atau errornya 0, maka langsung saja kita masuk ke terminalnya. Oke, maka langsung akan keluar outputan di sini ya, yang tadi sudah saya terangkan. Selamat datang di program fisika, menghitung besar tegangan, arus dan hambatan, Ridwan Fahmi 203718 dari teknik pertambangan. Langsung masuk, lalu di sini keluar outputan yang tadi yang menghitung besarnya tegangan, arus dan hambatan. 1 hitung tegangan, 2 hitung arus, dan 3 hitung hambatan. Langsung kita coba yang 3 hitung hambatan ya. Kita pilih. Maka di sini kita suruh memasukkan besar tegangan V, misalkan kita masuk 20, dan besar arus 10, maka besar hambatan yaitu R sama dengan 2 ohm sesuai dengan persamaan tadi. Tekan Y besar atau Y untuk ulangi, kita coba tekan Y besar, maka program akan mengulangi ke balik seperti tadi. Kita coba, kita pilih, misalkan ini kan 1, 2, 3, kita pilih selain dari 1, 2, 3, maka misalkan kita pilih 6, maka program akan error, pilihan error. Oke. Jadi di situ ya programnya. Lalu lanjut ke yang kimia. Itu yang kimia konversi suhu dari Celcius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu di sini mendeklarasikan include stream, terus using namespace std, terus langsung ke
inti dari programnya, badan dari programnya, tubuhnya gitu. Integer float, isi array 1, habis itu integer konversi sering ulangi. Lalu di sini sama kayak tadi, hanya variasi sebagai perkenalan. Masuk ke sini ulangan do. Oke, di sini cout ya, yaitu program konversi suhu dari Celsius 1 Fahrenheit, 2 Reaumur, dan 3 Kelvin. Lalu di sini juga konversi apa namanya kita cout, yaitu 1 konversi Fahrenheit, 2 konversi Reaumur, 3 konversi Kelvin. Dan cout pilih 1, 2, 3 yang mana nanti akan muncul di terminal berbarengan dengan yang di atas ini. Ketika kita memilih satu, maka akan masuk ke di sini if konversi sama dengan satu. Lalu akan disuruh masukkan suhu dalam Celcius berapa, lalu akan diarahkan 0, lalu masuk ke persamaan dalam Fahrenheit yang ini tadi. Kalau misalnya kita milih 2, maka akan masuk di program yang sini. Kalau kita milih 3, maka akan masuk program yang sini. Ketika kita memilih selain dari 1, 2, 3 ini, maka program akan error. Yang mana tadi menggunakan percobaan if, else if, dan else. Lalu masuk ke yang ke pulangan tadi ya, yang pulangan dulu sama seperti tadi, tekan Y besar atau Y untuk ulangi. Saya ulangi, dan di sini programnya. Langsung saja kita masuk ke terminalnya ya, kita compile dulu. Oh, udah di-compile. Bentar. Oke. Errornya 0, warningnya 0, dan peringatan 0. Kita masuk ke terminalnya. Di sini akan keluar ya. Nih. Selamat datang di program kimia menghitung konversi suhu dari Celsius. Di sini hanya perkenalan, lalu keluar outputan program konversi suhu dari Celsius, 1 konversi Fahrenheit, 2 Reaumur, 3 Kelvin. Kita pilih yang Reaumur 2. Disuruh masukkan suhu dalam Celsius, kita misalkan 90 derajat Celsius, maka akan keluar dalam Reaumurnya itu 72 Reaumur sesuai dengan persamaannya ya. Tekan Y besar atau Y untuk ulangi. Tadi kita sudah mencoba yang tekan Y, sekarang kita coba yang selain Y, misalkan enggak gitu. Nanti program akan error atau berhenti sampai di situ. Oke. Maksudnya program akan berhenti sampai di situ karena tidak sesuai dengan apa outputannya. Oke, jadi sampai di situ saja penjelasan mengenai dev C++ dah. Oke. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya itu kurang dia mengerti ataupun salah. Saya manusia biasa, jika benar itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih.